Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Alaq. Yang lalu sudah diterangkan tentang proses penciptaan manusia dari Nabi Adam sampai kepada anak turunannya. Nabi Adam dicipta dari tanah atau debu yang oleh Allah dicampur air menjadi lumpur yang disebut dengan tin. Kemudian dibiarkan oleh Allah dalam waktu yang lama sehingga menjadi solsolin kalfakhor, menjadi tembikar. Adapun keturunannya Allah ceritakan bahwa manusia itu berasal dari air yang menjijikkan, yang memancar. Nah, kemudian beliau terangkan di sini, wa bihadhihi, yang lalu sudah diterangkan sampai terakhir perkataan beliau asyih, summa ya'zanullahu azza wa jallahu. Kemudian Allah mengizinkan bagi janin ba'dal muddati, setelah masa allati aktsara ma takunu adatun tis'atu ashhur, yaitu yang kebiasaannya janin itu diizinkan oleh Allah keluar dari perut ibunya, kebiasaannya setelah 9 bulan. Fayakhruju ilad dunya, maka manusia, janin tersebut keluar ke dunia untuk menjalani fase berikutnya. Wa bihadhil munasabah, berkaitan dengan yang sudah dibahas, ubayyinu, aku akan jelaskan, anna lil insani arba'u daurin, bahwa manusia itu melalui 4 fase. Tapi di kitab lain bukan 4 tapi 5. Sepertinya di Syarah Aqidah Wasitiyah beliau terangkan 5. Di sini beliau terangkan 4. Ad-darul ula, kata beliau, fase pertama fi batni ummihi, di fase di perut ibunya, fase janin. Adapun sebelumnya, kalau 5 fase, maka beliau mulai sebelum ini, sebelum masa di perut ibunya, di mana ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Insan, ini di ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau diterjemahnya di sini, bukankah telah datang kepada manusia atau pemberitahuan kepada manusia, ilmu kepada manusia, suatu waktu dari masa. Ini yang dimaksud tadi, masa atau fase tadi, yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kalau di perut ibu tadi
kalau kita ambil 5 itu sudah masa yang bisa disebut namanya janin. Tapi sebelum menjadi janin, fase pertama itu di sini, sesuatu yang belum dapat disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Karena seperti adanya kita ini, manusia ini sudah Allah takdirkan dan sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu sudah dicatat bahwa nanti akan lahir ini. Nah, sebelum jadi janin itu sebenarnya sudah ada catatannya. Ada catatan takdirnya. Bahkan nanti akan ada janin. Nah, makanya di sini oleh Allah disebutkan hinun minad dahri, ada masa dari suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, yang belum bisa disebut. Kalau sudah jadi janin sudah bisa disebut, namanya janin. Tapi ada fase sebelumnya, yaitu fase apa? Fase yang belum bisa disebut. Nah, itu kalau beliau di kitab lain terangkan 5 fase. Maka di sini dimulai dari fase yang sudah bisa disebut, namanya janin. Ini fase pertama, 9 bulan tadi ya, di perut ibunya, kebiasaannya. Tapi kadang ada yang lebih, bisa sampai 2 tahun di dalam perut ibunya. Nanti ayat-ayat ada diterangkan seperti itu. Ada rusaniyah, fase kedua. Kalau 5 ya berarti fase ketiga. Adalah fase fid dunya, fase lahir, yaitu fase di dunia. Ini juga sudah ditentukan berapa lama di dunia, mengikuti catatan takdirnya yang sudah ditulis ketika ditiupnya ruh, 120 hari atau 4 bulan dari pertemuan, dari pembentukan janin. Atau janin sudah berumur 120 hari, di sana ditulis usianya berapa. Untuk menjalani fase kedua di sini atau fase ketiga. Ad-darus salisah, fase ketiga. Nah, fase ketiga, kalau yang 5 berarti keempat. Fil barzah, yaitu fase barzah. Nah, ini juga lamanya tergantung matinya kapan, sampai hari kebangkitan. Barzah artinya benteng atau pembatas. Orang tidak bisa lagi keluar karena sudah masuk di alam barzah. Sehingga keyakinan ini membantah adanya keyakinan inkarnasi. Ruh manusia bisa bangkit lagi dan kembali lagi ke dunia. Itu salah dan batil, menyelisihi akidah Islam. Karena manusia yang sudah mati masuk ke alam barzah. Walaupun misalnya mereka dikatakan hidup, seperti para nabi hidup, tidak mati, atau para mujahid, orang yang mati berperang di jalan Allah, disebut hidup mereka. Ahyaun yurzakun, mereka hidup mendapat rizki. Tapi kehidupannya mereka namanya kehidupan barzakhiyah, bukan kehidupan duniawi. Artinya mutlak bahwa keyakinan inkarnasi itu tidak ada di dalam Islam. Keyakinan inkarnasi bukan ajaran Islam. Sampai pun Rasulullah SAW itu tidak kembali lagi ke dunia. Jasadnya, ruhnya, apalagi jasadnya, ya,
tidak kembali lagi ke dunia. Karena banyak di muslimin itu meyakini Nabi bisa hadir setiap malam Jumat katanya. Kemudian mereka berdiri dengan mengatakan mahallul qiyam. Di sini tempat berdiri, kemudian mereka berdiri, kemudian mengucapkan sambutan kepada Rasulullah. Ucapan-ucapan sambutan dengan bahasa Arab itu keyakinan barzakhi inkarnasi. Walaupun misalnya seseorang itu bisa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjawab salam, orang yang masih hidup bisa menjawab salam ketika seorang muslim mukmin memberi salam kepada Rasul, itu bukan berarti Rasul kembali lagi ke dunia. Itu batil keyakinan itu. Ya bisa, memang ada dalil sahih bahwa beliau bisa menjawab salamnya orang-orang yang memberi salam. Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi wa yusallimu taslima, bisa memberi salam kepada Rasul. Tapi beliau ada di alam barzah, alam lain, atau juga alam kubur. Ad-darur rabi'ah, fase keempat. Kalau yang 5 berarti fase ke-5, yaitu fase fil jannah. Fase fil jannah awin nar. Di sini tidak beliau lewati fase setelah barzah, yaitu fase mahsyar. Karena di mahsyar pun itu ada lama, 50.000 tahun. Kalau itu dimasukkan setelah barzah, berarti barzah dar makom, dar berdiri di mahsyar. Itu lama juga, dan di situ sangat ngeri kondisinya. Di sana ada namanya hisab, ada namanya mizan, ada namanya kitab yang berterbangan. Dan ini yang terakhir. Jadi bisa jadi dilewati 2 fase, yaitu fase pertama dan fase keempat. Atau fase ke-5, sehingga ini bisa menjadi fase ke-6. Fil jannati, di surga, awin nar, atau di neraka, na'udzubillah min dzalik. Wahiyya al-muntaha. Dan ini sudah akhir. Surga atau neraka itu terakhir. Dan Allah menjadikan surga itu kekal, neraka itu kekal, dan manusia kekal. Nanti ketika orang-orang ahli neraka sudah dibersihkan dari orang beriman, maka neraka itu ditutup untuk selamanya, dilas istilahnya, enggak bisa dibuka lagi. Setelah orang terakhir keluar dari dari neraka, yaitu orang-orang yang hanya Allah yang melihat ada setitik iman di dalam hatinya. Ini tafsir ayat kedua ya. Sampai sini ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Itu ayat 2 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi Rabbmu yang maha mulia. Iqra di sini diulang lagi. Tikrarun lil ula. Iqra di sini pengulangan dari yang pertama. Lakin hal hiya taukidun au hiya taksisun. Hanya saja di sini kenapa diulang? Apakah pengulangannya di sini dalam rangka taukid? Apa taukid? Penegasan atau penguatan. Au taksis atau taksis. Taksis ini pondasi, pendasaran, asas.
As-sahih yang benar kata beliau annaha ta'sisun, bahwa ini pengulangan ini dalam rangka taksis, pendasaran. Jadi kalau yang Iqra pertama itu pendasaran dari proses penciptaan manusia secara zahir badannya. Wa annal ula, bahwasanya ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kurinat bima yata'allaku birrububiyah. Itu kaitannya, hubungannya dengan rububiyah. Rububiyah itu proses penciptaan. Proses penciptaan manusia. Nah, wa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sementara ayat ketiga ini kurinat bima yata'allaku bisyar'i. Ayat kelima ini hubungannya dengan syar'i. Nah, artinya suruh baca bagaimana proses penciptaan secara zahir dan disuruh baca bagaimana bagaimana syariat Allah. Atau yang pertama disebut ayat kauni, yang kedua disebut ayat syar'i. Semuanya diperintah oleh Allah untuk apa? Dibaca, karena keduanya merupakan ayat Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan sesungguhnya di alam ini itu merupakan ayat-ayat Allah yang bisa mengantarkan kalian kepada keimanan kepada Allah. Nah, walaupun pada diri kalian itu banyak sekali ayat-ayat Allah. Bicara masalah rambut saja atau bulu pada manusia, itu ayat. Kalau di kepala itu bisa memanjang, ya, disyariatkan dipotong. Tapi yang di mata itu enggak panjang-panjang, enggak seperti yang di kepala. Bulu mata misalnya. Ada rambut yang di ketiak bisa memanjang, diperintahkan untuk dipotong. Oh, ketiak kok dipotong? Dia apa kan? Dicabut. Nah, ada juga bulu di kemaluan, perintahnya dicukur. Dan seterusnya. Pada diri kalian kalau dibahas di situ banyak sekali ayat-ayat, bisa dilihat di kitabnya beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bahkan beliau membahas secara rinci dalam satu kitab. Beliau Ibnul Qayyim bahas menyendirikan ayat-ayat kauni pada diri manusia secara khusus. Kenapa di telinga ini, cairan-cairan di telinga itu kan isinya cairan. Kenapa cairan? Itu untuk cairan beracun untuk membunuh kalau ada serangga-serangga yang masuk. Kemudian setelah cairan tadi kurang bagus, nanti dia menggumpal secara sendiri, bukan secara sendiri, memang oleh Allah dijadikan seperti itu. Kemudian keluar. Nah, itu semua ayat-ayat. Fal'ula, maka Iqra yang pertama bima yata'allaku bil qadar. Iqra yang pertama kaitannya dengan takdir. Takdir, ketentuan. Nah, wasaniyah Iqra yang kedua yaitu ayat 3 bima yata'allaku bisyar'i. Hubungannya kaitannya dengan syariat. Syariat itu berisi apa? Perintah, larangan, ya itu syariat. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang harus dijalani, ini yang enggak boleh, itu syariat. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai, diridhoi oleh Allah. Ini yang menyebabkan orang itu dimurkai, ancamannya neraka. Yang taat, ancaman balasannya, janjinya surga. Itu hubungannya dengan apa? Syar'i. Atau yang disebut dengan ayat syar'i. Li'anna ta'lima, karena namanya belajar atau ta'lim. Ta'lim bil qalam aksar.
ma ya'tamidu asyar'u. Karena taklim dengan bawa pena itu kebanyakannya ilmu yang berkaitan dengan syar'i. Nah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syar'i itu yang kebanyakannya pakai pena, kolam. Makanya di sini oleh Allah dikatakan alladzi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajari kalian dengan pena. Kalau yang ayat pertama penciptaan kan mungkin hanya cukup dengan mata, ya, dilihat ini ayat-ayat Allah. Dengan telinga, kemudian dengan hati. Tapi kalau ini pakai nulis, yaitu syar'i, ajaran syar'i atau ayat syar'i. Karena kata beliau anna syar'a, bahwa syariat Allah itu yuktabu wa yuhfal. Syariat Allah itu ditulis, wa yuhfal, dan dihafal. Makanya semua rasul itu mempunyai apa? Catatan kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Itu yuktab, tertulis dan dihafal. Nah, hafal. Zabur ya hafal. Di antaranya ada pembaca yang paling terkenal Zabur itu, sampai kalau pembaca ini baca, angin itu bisa diam karena khusyuknya. Siapa beliau? Sampai ketika ada burung-burung mendengar beliau baca, mendekat di situ, diam di situ, khusyuk mendengarkan, sampai diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qayyim sampai banyak yang mati mendengarkan Zabur dibaca karena indahnya bacaan-bacaan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Seruling Daud. Yaitu Nabi Daud. Beliau baca kitab apa itu? Zabur itu. Nah, Taurat ada pembaca juga yang sudah ma'ruf, tapi juga munafik, yaitu Korun. Korun ini pintar baca dan saudara dari Nabi Musa. Tapi bukan suatu yang ditiru pada Korun, tapi dibaca. Maksud saya Taurat itu ditulis. Hanya saja demikian juga Injil itu ditulis dan dihafal. Demikian juga Al-Qur'an itu tertulis dan dihafal. Wal Qur'anu yuktabu wa yuhfaz. Al-Qur'an itu ditulis dan dihafal. Was sunnatu, as-sunnah tuktabu wa tuhfaz. Ditulis dan dihafal. Wa kalamul ulama, ucapan-ucapan para ulama itu juga ditulis dan dihafal. Falihadza, maka dari ini a'adallahu marratan tsaniyah. Dari itu oleh Allah diulang apa tadi? Iqra'-nya itu diulang gitu. Jadi kenapa ini iqra'-nya diulang? Ini tadi penjelasannya. Itu jawabannya. Yang pertama kaitannya dengan apa? Takdir Allah. Yang kedua kaitannya dengan syariat Allah. Yang kedua alasannya karena syariat Allah itu memang kebanyakannya memang harus ditulis. Bahkan itu kata para ulama, catatan itu seperti tali yang mengekang keledai. Kalau enggak ditulis hilang. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ayat 6. Kalla, pasti atau sungguh benar. Ini pemberitahuan dari Allah bahwa manusia itu pancen, bahasa Jawanya itu pancen gitu. Memang begitu gitu. Namanya tahqiq.
Innal insana layatgha, manusia itu di sini pakai inna lagi. Jadi di sini sudah menunjukkan sungguh. Masih ditambahi oleh Allah kata-kata sesungguhnya. Kalau diterjemah dari sini bagaimana? Benar-benar sungguh manusia itu layatgha. Di sini yang ketiga ini juga lam taukid. Ada berapa penegasannya? 3. Karena dengan ini kita enggak heran nanti melihat manusia itu berdasarkan ilmu yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa manusia itu? Kata Allah layatgha. Manusia itu sungguh manusia ini benar-benar melampaui batas. Namanya tagha. Kapan manusia itu melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Yaitu ketika manusia itu melihat dirinya merasa cukup. Nah, banyak sebabnya nanti diterangkan. Inna ila rabbika ruj'a, ketahuilah sesungguhnya manusia itu melampaui batas sejauh manapun itu akan kembali kepada Rabb-nya. Bahasa kita setinggi-tinggi tupai melompat jatuh ke tanah juga. Ya. Tinggi-tingginya manusia mau merasa tinggi itu kembalinya juga kepada Allah. Dan seterusnya ayat sampai 19 berarti sampai akhir ya. Qala Allah Ta'ala kalla innal insana liyatgha. Kalla fil Qur'anil Karim taridu ala iddati ma'ani. Kalla ini di dalam Al-Qur'an tersebut dalam banyak makna. Nah, minha di antara maknanya antakuna bimana haqqon. Di antara maknanya adalah kalla ini bermakna haqqon. Apa tadi haqqon? Benar. Hak. Nah, bahasa Jawanya itu pancen memang gitu memang. Kama fi hadhil ayah seperti dalam ayat ini. Fakalla bimana haqqon, sehingga kalla di ayat 6 ini bermakna haqqon, benar. Yakni annallaha ta'ala yasbutu hadza isbatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan penetapan la mariyata, dengan penetapan yang tidak mengandung keraguan. Nah, itu kalla. Benar-benar seperti itu memang, enggak ada keraguan sama sekali. Yang apa yang tidak diragukan? Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Al-insan huna laisa sahson muayyanan. Al-insan di sini maknanya manusia, terjemahnya manusia. Di sini tidak menuju kepada seorang individu. Tidak menunjukkan pada seorang individu. Bal al-muradu al-jinsu. Bahkan yang dimaukan dari ayat ini adalah jenis. Kalau jenis ya pokoknya manusia ya seperti itulah. Manusia. Nah, kadang alifnya ini dibuang. Dibuang itu menjadi annas. Nah, kullu insanin, semua insan, semua jenis manusia min bani Adam, dari keturunan Adam, idza ra'a nafsahu istaghna, kalau melihat dirinya sudah merasa cukup, fa innahu yatgha, dia mesti melampaui batas. Berarti memang manusia ini dibatasi oleh Allah. Dalam segalanya manusia itu dibatasi. Nah, yang tidak boleh dilampaui. Kalau dilampaui namanya
togo, melampaui batas. Seperti air itu dituang di gelas, itu ada batasannya, yaitu di ujung atas gelasnya itu. Tidak boleh apa? Meluber. Ketika meluber itu namanya togo, melampaui. Nah. Minat tughyan, togo yatgho ini berasal dari kata tughyan. Tughyan sama melampaui batas. Wa huwa mujawazatul had. Tughyan itu artinya melampaui batas. Nah, melampaui batas. Sementara syariat itu menjelaskan tentang batasan-batasan. Diterangkan batasan-batasan. Seperti sholat subuh, batasannya berapa? Dua rakaat saja. Maka tidak boleh melampaui batas. Namanya togo ini, melampaui batas. Ditambah mumpung pagi misalnya sholat subuh 3 rakaat, tidak sah, tidak diterima dan batal. Dan banyak semua ibadah itu sudah ditunjukkan oleh Rasul, dicontohkan batasan-batasannya. Selesai salam Rasulullah mengajarkan, mencontohkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ditambahi dari batasan itu menjadi apa? Astaghfirullahaladzim. Hal azimnya ini nambahi itu namanya melampaui batasan. Kenapa? Kan al-azim itu juga baik, itu kan nama sifat Allah. Ya, kalau itu baik, kenapa tadi sholat subuh 3 rakaat kok tidak baik? Apa bedanya? Sekarang sholat subuh 3 rakaat baik apa jelek? Jelek, ya sama dengan ini, sama. Kemudian Rasul setelah membaca istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ditambahi banyak tambahnya. Nah, nambah-nambahi itu namanya melampaui batasan. Baik apa buruk? Buruk. Ya tadi kaitannya misalnya sholat subuh 3 rakaat itu baik apa buruk? Ya buruk, karena nambah-nambahi. Memangnya enggak boleh nambah-nambahi? Tidak boleh, karena Allah mengatakan agama ini sudah sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dikatakan amal soleh kalau memenuhi 2 syarat, ikhlas karena Allah dan mencocoki contoh dari Nabi. Karena kalau nambah-nambahi berarti telah menuduh Nabi ini menyembunyikan. Mestinya mengamalkan seperti yang saya amalkan ini. Kata Imam Malik, manistahsana manibtada bid'atan hasanatan yaraha hasanatan zama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Kalau nambah-nambahi dia bilang itu baik, berarti telah menuduh Rasul itu mengkhianati risalah. Nah, idza ra'a annahu istaghna an rahmatillah, ketika seseorang melihat dirinya sudah tidak butuh. Istaghna itu bisa diartikan tidak butuh atau merasa cukup. Ya, tidak butuh atau merasa cukup. Tidak butuh dari rahmat Allah. Togo, pasti dia melampaui batas. Walam yubali, dan tidak akan peduli. Nah, idza ra'a annahu istaghna anillahi azza wa jalla fi kasfiril kurubat,
Ketika seseorang merasa cukup, tidak butuh kepada Allah di dalam menyingkap kesusahan-kesusahan atau menghilangkan kesusahan-kesusahan, wa husulul matlubat, dan sampai kepada yang diinginkan, terpenuhinya hajat-hajat, sara la yaltafit ilallah wa la yubali, dia tidak menoleh kepada Allah. Nah, bahkan lari kepada selain Allah, datang ke dukun-dukun, datang ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker. Nah, idza ra'a annahu istaghna bis-sihhati, ketika orang itu melihat dirinya sehat, istaghna, dia sudah merasa cukup, nasyal marid, dia sudah lupa tentang bagaimana kalau sakit. Sehingga dia sehatnya yang merupakan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, digunakan dalam perkara yang togo tadi, melampaui batasan-batasan syar'i. Memang sehat itu untuk apa? Untuk disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Digunakan di dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Karena itu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia itu tidak bisa walaupun hanya menikmati mensyukuri sehat itu. Nikmatani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan, maghbunun ala aktsarin nas, yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan, badannya sehat. Yang kedua faragh, masa waktu luang. Itu juga nikmat dari Allah. Waktu luang juga kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Maka yang diharapkan oleh Allah digunakan diisi oleh kebaikan-kebaikan. Minimalnya kalau capek, tenaganya capek, pakai lisan, itu banyak zikir kepada Allah. Nah, karena zikir itu termasuk dari amal ibadah, amal soleh yang akan menenangkan hati seseorang, mengantarkan kepada kebahagiaan seseorang. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa idza ra'a annahu istaghna bis-sibai nasyal ju, ketika manusia itu kenyang, nah, merasa cukup dengan kenyang, dia lupa bagaimana lapar. Lupa juga kepada orang yang lapar, sehingga orangnya cuek, tidak peduli dengan saudaranya yang lapar. Istaghna, seperti itu. Idza ra'a annahu istaghna bil kiswah nasyal ura atau muria, ya. Ketika dia berpakaian, merasa cukup dengan pakaian, dia lupa tentang bagaimana nanti ketika telanjang. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa taala kondisi tidak berpakaian. Nah, itu disebabkan karena dulu merasa cukup dengan pakaiannya. Wahakadha, begitu seterusnya. Manusia itu selalu melampaui batas. Ini namanya watak asli, ya. Asli daripada ciptaannya. Wahakadha, fal insanu min tabiatihi, manusia ini tabiatnya tuyanun atau aktuyanu. Wat tamarrut ini bisa bahasa kitanya itu cengkal, nambeng. Manusia itu nambeng. Mata ra'a nafsahu fi ghina, ketika orang itu merasa cukup dirinya. Nah, ketika oleh Allah diberi kecukupan dalam banyak masalah tadi, sampai pada makanan, minuman, pakaian,
dia mesti melampaui batas. Walakin hadza, tapi tabiat jelek ini bisa hilang. Walakin hadza yakhruju minhu al-mu'min. Tapi ini tabiat jelek ini bisa dihilangkan oleh orang beriman. Nah, di sini diantara keutamaan iman, fadilah iman bisa menghilangkan apa itu? Sifat-sifat jelek, watak-watak jelek, tabiat-tabiat jelek. Seperti manusia ini berkeluh kesah, rewel, tapi bisa hilang dengan sholat, ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illa al-musalluna alladzina hum ala salatihim daimun. Dan juga manusia ini selalu sifat jeleknya, tabiat jeleknya menentang Allah. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu terhadap Allah itu lakanut, sukanya itu maunya nentang terus. Nah, itu diantara. Tapi tabiat-tabiat itu bisa hilang, tabiat jelek itu bisa hilang. Artinya memang kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk merapat kepada ilmu, taklim, ngaji. Hilangkan penyakitnya yaitu malas, banyak alasan. Nah yang rugi dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah ditakdirkan jadi orang baik, maka oleh Allah dia akan dikarunia kefahaman dalam beragama. Maka orang mukmin ini orang yang beriman. Beriman itu buah daripada ilmu yang mendalam. Ilmu rosih, ilmu yang mendalam itu akan membuahkan keimanan. Nah, fahuwa daiman. Maka orang yang beriman itu selalu muftakirun ilallah, selalu merasa butuh kepada Allah. Nah, selalu merasa butuh kepada Allah sehingga dia tidak ingin lepas sekejap mata pun dari perhatian Allah, dari bersama Allah. Yas'alu rabbahu kulla hajatin, meminta kepada Allah setiap hajatnya. Wa yalja'u ilaihi inda kulli makruhin, kembali kepada Allah dalam segala masalah yang dihadapi, masalah pelit, masalah susah, kembali kepada Allah. Wa yara annahu in wakkalahu Allahu ila nafsihi wakkalahu ila dhafin wa ajzin wa auratin. Dia melihat dirinya bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dirinya kepada dirinya, nah, berarti itu telah menyerahkan kepada suatu yang lemah. Nah, ajis ini juga lemah, suatu yang lemah. Nah, artinya kita tidak bisa memang ngurusi diri sendiri, itu tidak akan bisa. Mesti harus di dalam kita menyelamatkan diri ini harus adanya tadi rahmat Allah. Istilahnya campur tangan. Harus selalu merapat bersama Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa. Wa annahu la yamliku li nafsihi. Manusia itu sungguh tidak memiliki kemampuan, kekuasaan li nafsihi, walaupun hanya pada dirinya, naf'an wala dharran, baik yang bermanfaat maupun yang bahaya. Manfaat misalnya sehat. Nah, siapa yang memberi kesehatan? Apa kamu sendiri? Kalau kamu sendiri ketika kamu sakit, kenapa kok nggak bisa menyembuhkan? Nah, nggak bisa menyehatkan. Demikian juga ketika orang itu sakit, kalau orang itu digandaki oleh Allah sakit, maka akan
sakit. Walaupun dia sudah minum obat-obat ya, sudah olahraga setiap hari, setiap pagi dia jaga fisiknya, tapi ketika Allah takdirkan sakit, ya sakit. Dokter ya spesialis misalnya, obat sudah termahal misalnya, olahraga yang jelas seluruh cara-cara perawatan fisiknya sudah dijalani, kok dilala ya sakit, mati. Nah, karena memang manusia tidak memiliki kemampuan pada dirinya sendiri. Hadza huwal mu'min, demikianlah orang beriman itu. Lakinnal insan min haitsu huwa insanun, hanya saja manusia dari sisi manusianya, min tabiatihi, dari tabiatnya, at-tughyanu, tabiat jeleknya manusia sebagai manusia itu tughyan. Selama dia bisa bernama manusia itu sifatnya seperti itu. Bisa hilang sifat-sifat jelek itu hanya satu, dengan iman. Iman itu diperoleh dengan ilmu. Makanya ngaji, belajar Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahami orang-orang mukmin terdahulu, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga Allah mengatakan, wa may yushaqiqillaha wa rasulahu, barang siapa yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang beriman, sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, pada kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan mereka ke dalam jahannam. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala tentang tabiat jeleknya manusia ini, yaitu melampaui batas. Wa hamalahal insanu, ternyata Al-Qur'an itu diterima oleh amanah apa Al-Qur'an ini? Coba dilihat surat Al-Ahzab 72. Anda lihat. Ini Al-Qur'an apa amanah ya? Kemudian dibawa oleh manusia, yang menerima ini manusia, hanya ini kemana? Al-Ahzab 72. Sebutkan aja sudah. Apa? Ayat 72. Amanah ya, amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah ke gunung dan seterusnya, tidak mampu, berat amanah itu. Tapi di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan wa hamalaha al-insan, amanah malah diterima oleh manusia. Nah, berat loh amanah itu, mata saja ya, itu jarang bisa menggunakan amanah mata. Kebanyakan manusia malah tidak amanah, artinya tidak amanah digunakan di jalan yang menyelisihi amanahnya. Kan amanahnya dipakai di jalan yang Allah ridhoi, malah dipakai dalam perkara yang Allah murkai. Kenapa manusia mau menerima amanah itu? Innahu, karena manusia itu kana zaluman jahula, karena manusia ini sifatnya seperti ini, zalum. Apa zalum? Ini bentuk mubalaghah dari zalim. Kalau zalim ini orang yang zalim. Tapi kalau zalimnya banyak, bahasa Arabnya itu apa? Zalum. Seperti ghafir, itu yang memaafkan, yang mengampuni. Kalau banyak mengampuni, ghafur. Allah itu punya nama Ghafur. Seperti ini, Zalum, Jahul. Ini berasal dari kata jahil. Jahil itu orang yang bodoh. Tapi kalau banyak bodohnya, itu jahula. Jadi ini manusia. Karena ini yang menyebabkan manusia itu mau menerima amanah. Disebabkan karena sifat jeleknya yaitu
zaluman jahula. Sekarang zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau jahil itu disebabkan karena tidak ada ilmu padanya. Maka untuk menghilangkan keduanya, dua yang dibutuhkan manusia, yaitu ilmul mufassal, ilmu yang merinci, karena nanti semua manusia ini zahir dan batinnya amanah akan ditanya oleh Allah dan sudah ada ilmunya. Bagaimana misalnya makan saja, urusan makan itu ada ilmunya, pakai tangan kanan, baca bismillah. Itu namanya ilmul mufassal, ilmu yang merinci. Dan dengan ilmu yang merinci hilang yang namanya jahula. Dihilangkan oleh ilmu al-mufassal, ilmu yang merinci. Kalau zaluman tadi apa? Zalum, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini dengan melaksanakan ilmu maka hilang menjadi apa? Lawannya zalim. Oh, pemerintahnya ini zalim, seringnya kan gitu. Kalau lawannya adil, namanya ketika ilmu yang rinci tadi diamalkan menjadi adlul mufassal, keadilan yang merinci, yaitu ilmu yang mendetail tadi diamalkan, maka hilanglah sifat tabiat jelek manusia ini yang disebut dengan zaluman jahula. Ini menjelaskan bahwa ketika ini masih ada manusia ini sifat melampaui batasnya ada padanya. Nah, insyaallah ini karena ayat berikutnya merupakan ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.